Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini dalam video ini adalah elastisitas dan gaya pegas. Baik, kita akan memulai segera. Elastisitas itu apa? Jadi kita bahasan elastisitas dan gaya pegas, kita awali dengan pengertian elastisitas. Elastisitas itu adalah suatu kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya setelah atau segera setelah F atau gaya luar itu dihilangkan. Nah, banyak benda yang berubah bentuknya oleh karena gaya luar, akan tetapi bentuk atau ukurannya akan kembali ke semula setelah gaya yang diberikan padanya itu dihilangkan. Nah, benda-benda semacam itu disebut benda elastis, ya. Nah, itu adalah elastisitas. Nah, sekarang kita akan menuju ke, karena gaya luar itu menghasilkan apa? Tegangan, ya, tegangan. Konsep tegangan itu atau sigma gini adalah gaya persatuan luas permukaan. Nah, kalau di dalam matematisnya ya F kali A. Tuh. Nah, secara visual atau diilustrasikan bahwa tegangan itu misalnya kalau ada satu tabung gitu ya, ada bentuknya macam ini. Ya, enggak bisa apik lah gambarnya. Itu panjang mula-mula adalah 0, L0. Nah, setelah dia diberi gaya ke sana, ditarik ke sana dan ke bawah, diberi gaya luar, gitu, gaya, maka dia akan bertambah panjang, ya, bertambah panjang, sehingga ini menyebabkan perubahan panjangnya. Misalnya perubahan panjangnya itu berubah panjang sebesar ini. Nah, di sini tadi L0, ya, L0. Nah, perubahan panjangnya adalah apa? Delta L. Nah, inilah konsep disebut konsep regangan. Regangan adalah perubahan panjangnya tadi adalah delta L, ya, perubahan delta L, dan panjang mula-mula ini adalah regangan. Nah, ini tegangan karena gaya tarik, atau nanti dalam istilah lebih umum ya tarikan. Terus ada lagi kalau pelakuannya semacam ini. Pelakuannya kalau ada benda, ya, ini panjang mula-mulanya begini, ini dikompres, ini namanya dikompres karena di sini F, maka benda ini akan jadi, ini panjang mula-mulanya adalah ini L0, ya, panjang mula-mulanya, sehingga bentuk bendanya akan mengecil macam ini. Bisa saja toh, bisa begini. Jadi dari panjang mula-mula, selisih panjang mula-mulanya adalah delta L. Ini dari ini tadi, ini L0 nya kan semua ini, ya,
kan, hanya semacam ini. Nah, luas penampangnya itu adalah luas penampang dari benda itu. Nah, ada lagi bentuk yang ini namanya tarik ya, ini namanya ditarik. Kalau ini ditekan atau dikompres, tekan. Ada lagi yang digeser sesuai dengan bukumu itu, di gambar bukumu. Kalau misalnya nih ada benda ini, nah dikasih gaya ke sana ya, digaya ke sana, F besar F ini besar F, maka benda ini akan bergeser, bentuk bendanya akan bergeser bentuknya ke sini ya. Nah, bentuknya begini ya. Nah, ini adalah tinggi mula-mula atau panjang mula-mula. Nah, perubahan di sini itu adalah delta L-nya. Ya, jadi ini regangan bisa di dalam perlakuan tekan, tarik, pada perlakuan tekan, pada rekan geser akan menggunakan konsep regangan semacam ini. Jadi luas permukaannya akan ini. Jadi tetap menggunakan konsep regangan semacam ini ya. Nah, sekarang kalau kita lanjutkan dari pembahasan ini adalah modulus elastisitas yang kita kenal nanti dari apa itu pegangan dan tekanan itu ada konsep namanya modulus elastisitas. Modulus elastisitas itu secara konseptual itu gamma gitu ya. Tegangan tarik tadi ini tegang dari konsep tegangan tarik atau kompres per regangannya. Jadi modulus elastisitas itu adalah perbandingan dari tekanan ya atau sigma tadi, sigma per apa regangan tadi. Regangan tadi adalah tegangan sigma, regangannya ya regangan ya, regangan. Dalam buku ini regangan, biasanya istilahnya ya tork. Ini regangan. Atau tegangan tarik per regangannya, dimana tadi tegangan itu kita didefinisikan F per A per regangan adalah delta L per L0, itu sama dengan L0 kali F per A kali delta L. Nah, inilah modulus elastisitas. Ini modulus elastisitas. Jadi modulus elastisitas itu perbandingan tegangan dan regangannya ya. Nah, beberapa modulus yang bisa dikenal adalah modulus modulus luncur gitu ya, atau modulus geser sebagai perbandingan tegangan luncur dengan regangan luncur. Jadi konsepnya modulus itu hanya modulus elastisitas ya, konsepnya tegangan per regangan gitu ya. Nanti kalau digeser ya berarti modulus luncur, kalau ditekan ya modulus elastisitas ya. Ini yang menemukan adalah
eh, modulus yang itu adalah yang, ilmuwannya yang. Nah, modulus luncur atau modulus geser yang didefinisikan sebagai perbandingan eh, tegangan luncur, ya, tegangan luncur dan tegangan luncurnya. Jadi secara konseptual itu bahwa modulus itu sebenarnya ya tetap tegangan dan regangan. Sama istilahnya nanti dalam peristiwa yang berbeda akan berbeda-beda istilahnya. Tapi ingat aja kita bahwa konsep modulus itu adalah ini, tegangan dan regangan. Oke, modulus luncur suatu bahan dinyatakan sebagai gaya persatuan luas. Pada umumnya nilai modulus luncur suatu bahan mencapai setengah sampai sepertiga nilai modulus yang. Modulus luncur disebut juga modulus ketegaran. Ya, modulus of rigidity atau modulus puntiran. Itu ya. Jadi bisa dibaca di buku sumbernya, silahkan. Ya. Nah, kalau modulus luncur ya istilah kita pakai istilah ini G, tegangan luncur per regangan kan luncur. Sama saja toh, ini tegangan, tetap ini tegangan, ini regangan kan. Sama dengan F per A per delta L per L0 sama dengan L0 F per A kali delta L gitu ya. Oke, kalau eh, kalau bendanya itu berupa mempunyai volume, maka modulusnya ini disebut modulus bulk ya. Kalau ini bendanya modulus bulk. Kalau bendanya adalah benda atau yang kita tinjau adalah mempunyai ruang, jadi benda ruang, itu adalah modulus bulk. Modulus bulk ini tulisannya itu disimpulkan ya B sama dengan min delta P perubahan tekanan gitu, perubahan volumenya per volume awalnya. Ini kan konsepnya sama saja, modulus ya. Oh, nah nanti koefisien yang eh, yang banyak itu silakan dibaca di bukunya ya. Nah, contoh dalam hal ini, contoh soalnya misalnya dalam satu percobaan kita mengukur suatu modulus yang, jadi sebuah beban 1000 pon yang digantungkan pada kawat baja yang panjangnya 8 feet. Jadi ada gaya di sini contohnya ya. Contohnya ada F itu sama dengan 1000 pounds. Terus digantung pada kawat baja yang panjangnya 8 feet atau L0. L0-nya adalah 8 feet. Dan penampangnya berarti penampangnya A sama dengan 0,025 inci kuadrat. Nah, ternyata meregang, kawat ini setelah dikasih beban ini meregang sebesar berarti kalau meregang berarti ada penambahan panjang, delta L-nya sama dengan 0,01 feet. Melebihi panjangnya sebelum diberi beban. Berapakah tegangan, regangan dan harga modulus yang bahan kawat itu? Ya kita masukkan angka-angkanya ini, kita masukkan kepada persamaannya. Tegangan adalah gaya persatuan luas, berarti 1000
tegangannya gimana menghitungnya? Tegangan berarti penambahan panjang per panjang mula berarti 0,01 feet per 8 feet dengan 0,00125. Nah, modulusnya adalah tegangan per tegangan, ya, tegangan per tegangan. Jadi 40.000 tegangannya pound per inci kuadrat per ini per 0,00125, sehingga menghasilkan 32 kali 10 pangkat 6 pound per inch kuadrat. Ya, demikian video ini mungkin dapat membantu Anda untuk memahami buku teks yang sudah dibagikan. Terima kasih.